Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali di sini dalam mata pelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan dengan muatan IPS. Materi yang akan kita bahas adalah pengaruh perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sedangkan indikatornya adalah 1. Pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan. Yang kedua, perkembangan teknologi dan dampaknya di bidang ekonomi. Anak-anak, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. 1. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Nah, sebelum adanya teknologi, kegiatan produksi dilakukan secara tradisional atau sejak kuno ya, zaman dahulu. Petani misalnya memanfaatkan tenaga kerbau, sapi ataupun cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan lesung atau alu namanya. Kalian belum tahu mungkin. Ya, nenek kalian itu yang tahu. Kegiatan ini membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan saat ini sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi seperti menggunakan traktor untuk membajak sawah atau menggarap sawah, kemudian menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Nah, teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi dan pekerjaan lebih ringan serta lebih cepat selesai. Dengan adanya teknologi, ini bisa mengubah cara yang selama ini dilakukan oleh para petani. Sebelum adanya teknologi, petani bekerja sama untuk membajak sawah. Masa panen diputuskan melalui musyawarah. Kenapa? Karena sebagian besar menggunakan tenaga manusia. Nah, semenjak ada teknologi, budaya kerjasama dan musyawarah mulai hilang. Petani dapat membajak sawah sendiri menggunakan traktor. Nah, ini sisi positif dan negatifnya dengan adanya teknologi yang lebih maju. Oke, kita lanjutkan sekarang. Peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Nah, kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Nah, amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Nah, ini anak-anak, ini gambar pabrik ya yang memproduksi bahan-bahan yang kita butuhkan. Apakah kalau kita membeli sesuatu itu langsung ke pabriknya? Ya apa tidak? Tentunya tidak. Nah, seandainya pabrik itu langsung menjual ke konsumen, yang memproduksi ya, produsen menjual ke konsumen, itu nanti barang akan menumpuk, maka ini disalurkan dengan didistribusikan dengan menggunakan alat
alat transportasi. Nah, apa distribusi itu? Artinya apa distribusi? Coba siapa yang tahu? Iya, distribusi sendiri memiliki arti penyaluran atau pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Nah, ini penyaluran ya. Ini menggunakan apa aja anak-anak? Menggunakan alat transportasi. Ada yang melewati darat, ada yang udara, bahkan ada yang laut juga. Itu kalau di luar provinsi atau di luar negeri kan dengan kapal, nggih. Oke. Nah, setelah itu disalurkan ke agen-agen besar atau pedagang besar. Ditaruh di gudang. Kemudian baru dari agen itu dijual di swalayan atau supermarket atau pasar besar. Nah, kemudian ada pengecer. Pengecer ini tengkulak ya, istilahnya membeli ke pasar besar ini. Nah, terakhir sebagai konsumen kita atau pengguna yang membeli, ini membelinya di mana? Di penjual pengecer. Jadi tidak langsung ke pabrik. Nah, dari tahapan ini tadi yang berperan apa? Yang berperan terutama alat transportasi. Andaikan tidak ada alat transportasi, maka juga akan menghambat. Misalkan pabriknya di Surabaya atau di Jakarta, sampai di desa kita itu kalau transportasinya hanya pakai gerobak kan lama sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Nah, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran atau distribusi barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, ataupun industri? Nah, akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini peran alat transportasi. Beragam hasil produksi dengan adanya alat transportasi ini bagaimana dalam kehidupan masyarakat? Ya, apa perannya? 1. Dengan adanya transportasi, bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, serta kendaraan ya, entah itu sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Ini dengan adanya alat transportasi, bagaimana di kehidupan, pengaruh dalam kehidupan masyarakat? 1. Distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata. Yang kedua, dengan adanya alat transportasi, harga barang itu tetap stabil, sama antara kota A dan kota B, itu tidak selisih, stabil. Kemudian yang ketiga, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Nih, kemudian apa pengaruhnya dengan adanya alat transportasi bagi masyarakat? Yang keempat adalah bisa mendukung pembangunan. Nah, yang terakhir, adanya alat transportasi ini akan mendukung pemerataan kesehatan walaupun sampai di pelosok misalnya. Nah, kemudian dengan tidak adanya alat transportasi, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? 1. Distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata.
Ya. Karena apa? Karena kurangnya alat transportasi. Kemudian yang kedua, harga mahal karena kurang terjangkau. Yang ketiga, ekonomi masyarakat tidak stabil. Yang keempat, menghambat pembangunan. Ini bila tidak ada transportasi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya ini apa saja? 1. Transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Kenapa? Karena sarana transportasi selalu mengalami perubahan dan kemajuan. Contohnya apa? Kalau dulu pesawat itu ya sederhana, sekarang lebih canggih ini. Zaman dahulu masyarakat menggunakan pedati. Kalian tahu pedati? Itu yang ditarik kuda, ya. Rakit. Kalau pelayan mencari ikan dulu hanya memakai rakit. Perahu dayung yang didayung dengan tenaga manusia, dan becak. Kalau becak masih ada ya, kalian sering becak yang dikayuh itu masih ada. Nah, alat-alat transportasi tersebut masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas. Artinya tidak bisa menjangkau yang jauh, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menempuh jarak jauh. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Misalnya, mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Misalkan kalau dari Surabaya ke Arab Saudi mau umroh atau haji itu hanya bisa dengan apa? Dalam jangka waktu 13 jam sudah sampai. Surabaya Jakarta 1 jam sudah sampai. Nah, itu kalau ditempuh dengan mobil mungkin bisa 8 atau 9 jam. Oke. Dahulu alat transportasi hanya membawa manusia dan beberapa barang kecil. Kini alat transportasi seperti kapal api dan pesawat barang mampu mengangkut barang berukuran besar dan menempuh jarak jauh sampai luar negeri. Oke, kita lanjutkan. Penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Ingat kembali manfaat radio, ya. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan apa? Lagu, berita daerah, informasi penting, ceramah, dan masih ada informasi yang lain. Kemudian dalam bidang ekonomi, ini apa? Perubahan bagi masyarakat di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat, yaitu dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan-bahan pokok dan sebagai media iklan produk untuk mempromosikan barang yang dijual. Ini fungsi radio dalam bidang ekonomi ya, sebagai iklan, sebagai media informasi itu. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Apalagi contohnya, Nana? Iya, televisi. Nah, ini penemuan yang lain selain radio tadi. Apa? Iya, telepon. Dampak di bidang ekonomi apa? 1. Sebagai alat telekomunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Yang kedua, menghemat biaya transportasi saat transaksi karena
tidak perlu tatap muka, hanya nelpon gitu ya. Yang ketiga, dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang yang kedua, gambar apa anak-anak? Iya, laptop atau komputer. Yang pertama, dampak di bidang ekonominya apa? Bisa mendesain poster untuk periklanan. Nah, ini komputer. Yang kedua, mempromosikan produk melalui internet. Jadi orang tidak harus ke sana kemari, cukup melihat dengan internet saja. Kemudian yang ketiga, ini apa? Gambar apa anak-anak? Iya, mobil. Dampaknya di bidang ekonomi bagi masyarakat dengan adanya mobil apa? Sebagai mata pencaharian para sopir angkot. Ini mobil angkot ya. Kemudian yang kedua, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan. Contohnya pasar, swalayan, dan masih banyak lagi. Nah, inilah dampak-dampak penemuan di bidang ekonomi bagi masyarakat. Kita lanjutkan. Penemuan atau teknologi, dampak positif serta dampak negatifnya. Yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Kalau zaman dahulu, zaman tradisional menggunakan bajak dengan tenaga kerbau atau sapi. Nah, dengan adanya traktor, dampak positifnya apa? 1. Bisa meringankan pekerjaan petani dalam mengerjakan atau menggarap sawah. Dampak positif yang kedua, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun begitu anak-anak, juga terdapat dampak negatif dengan adanya teknologi yang baru itu. Dengan adanya traktor, apa dampak negatifnya? 1. Pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Nah, itu. Yang kedua, harga traktor mahal dan tidak semua orang dapat membelinya atau memilikinya. Tuh ya, traktor ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Yang kedua, penemuan teknologi munculnya pabrik atau industri-industri, ini terutama di perkotaan. Ya. Dampak positifnya apa? Bisa mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Dampak positif yang kedua, terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat dengan adanya industri pabrik itu. Nah, namun dampak negatifnya apa dengan adanya pabrik? 1. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Dampak negatif yang kedua, perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Nah, ini jadi kita harus bisa memilih mana yang perlu kita beli, mana yang tidak. Jangan walaupun banyak uang misalkan itu semua dibeli misalkan, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, dengan adanya temuan atau penemuan teknologi, yaitu kemajuan sarana transportasi, dampak positifnya adalah 1. Terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Nah, kemudian yang kedua, bisa menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Apa ekspor? Ya, mengirim dagangan ke luar negeri. Kalau impor, mendatangkan dari luar negeri ke dalam negeri, itu impor. Oke. Namun juga ada dampak negatifnya dengan sarana transportasi yang semakin canggih. Apa saja dampak negatifnya? 1.
melunturkan jati diri bangsa. Yang kedua, lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Ini tadi transportasi yang udara ya, misalkan itu. Oke, kita lanjutkan. Dampak penemuan di bidang ekonomi. Nah, penemuan membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi karena saat ini kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual. Dampak positifnya apa? Kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat karena tidak perlu tatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain. Ini contohnya apa? Jual beli secara online. Cukup ngeklik transfer, nanti barang datang lewat JNE itu ya. Jadi tidak tatap muka antara konsumen dengan penjualnya. Yang kedua, jangkauan promosi menjadi lebih luas dengan adanya internet. Nah, sekarang dampak negatifnya dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya, digunakan melakukan penipuan atau digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang yang ilegal. Kan sekarang banyak penipuan melalui HP ya. Misalkan terjadi kecelakaan, minta pulsa, minta transfer dan sebagainya. Itu contoh yang negatifnya. Nah, ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat ya. Entah itu komputer ataupun radio ataupun alat transportasi. Nah, penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Anak-anak, sekarang apa pengaruh penemuan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya? Yang pertama, penemuan yang berupa lampu di bidang sosial sebagai penerangan ketika berkumpul ataupun belajar. Nah, kemudian dampak pengaruhnya di bidang ekonomi dengan adanya lampu, mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari. Yang ketiga, penemuan lampu di bidang pendidikan itu pengaruhnya adalah sebagai penerangan ketika belajar. Di bidang budaya, pengaruhnya lampu adalah manusia bisa beraktivitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan dan sebagainya. Nah, sekarang dengan penemuan adanya roda, ini juga berpengaruh di bidang sosial, yaitu sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu dengan orang lain. Kemudian di bidang ekonomi sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Yang ketiga, dengan adanya roda, ini di bidang pendidikan pengaruhnya adalah sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Nah, sekarang pengaruh di bidang budaya dengan ditemukannya roda, yaitu yang pertama, manusia lebih cepat sampai ke tujuan. Yang kedua, manusia malas berjalan kaki. Ini segi negatifnya. Oke, sekarang penemuan televisi. Pengaruhnya di bidang sosial. Apa kira-kira anak-anak? Iya, sebagai media hiburan ketika berkumpul. Itu sosial, di bidang sosial. Sekarang pengaruh televisi di bidang ekonomi. Menjadi media periklanan ya. Produk-produk tertentu itu diiklankan di televisi. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi tentang ekonomi. Oke, sekarang pengaruh penemuan televisi di bidang pendidikan. Yang pertama, mendapat ilmu tambahan ya. Kemudian yang kedua, bisa memperluas wawasan ya. Ada acara berita
atau dan sebagainya. Kemudian pengaruh televisi di bidang budaya sebagai media untuk mempublikasikan budaya daerah sehingga bisa menjadi budaya nasional bahkan internasional. Oke. Anak-anak, materi kita kali ini kita cukupi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalian belajar yang rajin agar tercapai apa yang kalian cita-citakan. Kita baca hamdalah sebelum kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.